Haleluya, kita jumpa lagi dalam program pelayanan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita harus menyadari bahwa iman yang kita miliki, kepercayaan yang kita miliki kepada Yesus itu adalah sebuah karunia. Karunia yang mahal, karunia yang luar biasa yang dipercayakan kepada kita. Dalam salah satu ayat Paulus pernah berkata bahwa kamu bukan hanya dikaruniakan untuk percaya kepada Dia, melainkan untuk menderita. Nah, berarti di sini dengan jelas Paulus menyatakan bahwa iman itu adalah sebuah karunia bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Karena iman itu adalah sebuah kepercayaan kepada Yesus. Kenapa iman itu adalah sebuah karunia? Karena ingat, iman itu objeknya pasti Yesus. Yesus pernah berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16, mungkin ayat yang sudah sering saudara dengar. Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Yesus adalah sebuah pemberian, sebuah karunia Allah bagi kita umat manusia. Sehingga orang yang percaya kepada Dia, orang yang memiliki iman itu adalah sebuah karunia. Karena iman itu karunia. Akal dan kemampuan mental manusia untuk percaya kepada Yesus itu tidak akan bisa. Sehebat apapun akal manusia. Karena iman itu karunia. Iman itu objeknya Yesus. Karena iman tanpa Yesus maka itu bukan iman. Kepercayaan kepada Allah, Sang Pencipta langit bumi, tanpa Yesus, maka itu bukan sebuah kepercayaan. Nah, kita harus lihat jadi betapa pentingnya iman itu di dalam kehidupan kita orang-orang yang mengikut Dia. Dan perlu saudara harus ketahui bahwa iman itu selalu berjalan dengan pengharapan. Karena iman dan pengharapan itu satu paket yang tidak dapat dipisahkan. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saat kita percaya kepada Yesus, maka saat itu kita berharap. Jadi iman dan pengharapan itu suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Kedua hal ini selalu berjalan beriringan. Karena iman tanpa pengharapan juga itu bukan sebuah iman yang sesungguhnya. Karena juga berharap tanpa iman namanya bukan sebuah pengharapan yang sesungguhnya. Jadi iman dan pengharapan itu sejalan. Nah, yang perlu kita harus ketahui lebih dalam lagi tentang iman itu, yaitu bukan suatu kepercayaan di mana itu harus dibuktikan dulu kemudian kita percaya. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya saat itu di dalam Yohanes pasal 20 ayat 29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Di ayat yang lain, Yohanes 4 ayat 48, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Jadi iman itu bukan apa yang kita lihat. Bukan apa yang kita saksikan secara kasat mata. Tapi iman itu apa yang kita harapkan. Jadi itu berbeda. Selama ini banyak anak-anak Tuhan memaknai tentang iman itu, yaitu apa yang kita lihat. Apa bukti di hadapan kita tentang Yesus yang kita sembah itu sebagai juru selamat, sebagai penolong yang menyembuhkan sakit penyakit,
yang melakukan tanda-tanda ajaib. Selama ini mungkin kita memaknai bahwa iman itu apa yang kita lihat, apa yang Yesus buktikan dulu. Kemudian baru kita percaya. Tidak demikian, ya. Kitab Ibrani 11 ayat 1 dengan jelas berkata, iman itu adalah dasar dari pengharapan. Jadi saat kita berharap kepada Yesus, kita harus pakai iman. Dasarnya itu harus iman. Dan ingat, iman itu yang akan membuktikan sesuatu itu yang belum kita lihat. Bukan yang sudah kita lihat. Karena namanya berharap kepada sesuatu yang sudah kita lihat, itu bukan sebuah pengharapan. Nah, Paulus berkata begini dalam Roma 8 ayat 24-25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, ya. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, jadi ini harus kita sadari dan kita harus lihat ya dengan jelas bahwa iman itu satu paket dengan pengharapan. Dan iman itu apa yang kita harapkan, bukan apa yang kita sudah lihat. Jadi kita jangan salah mengerti. Karena ada banyak orang yang kecewa dengan imannya. Ada banyak orang yang putus asa dengan apa yang dia percayai kepada Yesus. Karena dia mau melihat bukti dulu. Dia mau melihat tanda dulu baru dia percaya. Tetapi itu salah besar. Dan kita tidak akan pernah melihat ya perbuatan yang ajaib dari Yesus. Kalau kita mau menuntut tanda dulu. Yesus bilang berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itu yang Tuhan Yesus inginkan dari iman itu. Yaitu kita memiliki iman. Di mana apa yang kita iman itu adalah hal yang kita harapkan. Dan kita dengan tekun ya mengimaninya, kita dengan tekun mengharapkannya. Karena itu yang diinginkan oleh Yesus dari sebuah iman dan pengharapan. Yaitu ketekunan untuk percaya dan untuk berharap kepada Dia. Puji Tuhan, saya yakin renungan kebenaran firman Allah pada kesempatan kali ini dapat memberkati kita semua.